Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Umar Said Joyo Saputro, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Dr. Andes Haji Umar Said Joyo Saputro adalah seorang perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia, birokrat pemerintahan, dan politikus Indonesia yang aktif pada masa Orde Baru. Gelar akademik dan kehormatan yang disandangnya mencerminkan latar belakang militer, pendidikan sipil, dan kedalaman pemahaman dalam pemerintahan pembangunan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Dr. Andes Haji Umar Said Joyo Saputro dikenal luas sebagai tokoh penting dalam bidang pembangunan pedesaan dan kebijakan pemerintahan pusat terkait desa. Jabatan utama yang pernah diemban adalah sebagai Direktur Jenderal Pembangunan Desa di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dari tahun 1978 hingga 1982. Setelah itu, beliau menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selama 2 periode berturut-turut, dari tahun 1982 hingga 1992. Dalam kapasitas ini, beliau turut terlibat dalam penyusunan berbagai regulasi pembangunan nasional, khususnya di bidang kesejahteraan rakyat dan pembangunan desa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa karir Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Dr. Andes Haji Umar Said Joyo Saputro dalam birokrasi sipil nasional berlangsung pada masa puncak Orde Baru. Menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembangunan Desa sejak 1978 sampai 1982, dan menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sejak 1982 sampai 1992. Sebelum masa jabatan tersebut, beliau meniti karir militer dan pemerintahan yang sudah dimulai sejak masa awal kemerdekaan hingga tahun 1970-an. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa seluruh pengabdian Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Dr. Andes Haji Umar Said Joyo Saputro dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia, khususnya di Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Dalam jabatan Direktur Jenderal Pembangunan Desa, beliau bekerja di bawah naungan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Sementara selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, beliau bertugas di Kompleks Parlemen Republik Indonesia, Senayan, Jakarta. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Dr. Andes Haji Umar Said Joyo Saputro dipercaya memegang jabatan strategis karena latar belakang militer yang disiplin, pengalaman birokrasi yang matang, dan komitmen terhadap pembangunan nasional. Pada masa Orde Baru, stabilitas nasional dan pembangunan desa menjadi dua fokus utama pemerintah pusat. Dalam konteks tersebut, tokoh-tokoh militer dengan latar belakang administratif seperti beliau banyak ditugaskan untuk menjembatani agenda pertahanan dengan pembangunan sipil, termasuk dalam memperkuat struktur pemerintahan desa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan karir Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Dr. Andes Haji Umar Said Joyo Saputro menunjukkan transisi yang mulus dari lingkungan militer ke lingkungan birokrasi sipil dan politik. Melalui pengabdian sebagai Direktur Jenderal Pembangunan Desa, beliau menjalankan kebijakan yang berpihak kepada pemberdayaan masyarakat pedesaan, termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur, pendidikan dasar, kesehatan masyarakat, dan partisipasi sosial desa. Setelah itu, di kursi legislatif, beliau memperkuat kerangka hukum dan pengawasan terhadap implementasi pembangunan daerah dan desa. Seluruh karir tersebut dijalani dengan pendekatan sistematis dan berlandaskan pada doktrin pembangunan berkelanjutan ala Orde Baru.
Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Dr. Andus Haji Umar Said Joyo Saputro merupakan sosok perwira tinggi militer yang menempuh jalur pengabdian di berbagai bidang strategis dalam kehidupan berbangsa. Mencakup dimensi militer, birokrasi pemerintahan, legislatif, dan pembangunan desa. Dari sudut pandang militer, keterlibatan beliau sebagai Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia mencerminkan kapasitas kepemimpinan dan pemahaman yang mendalam atas sistem pertahanan nasional, terutama dalam konteks stabilitas pasca konflik dan pembinaan teritorial. Karir militer beliau menjadi fondasi dalam membentuk watak kepemimpinan yang berdisiplin tinggi dan berorientasi pada ketertiban sosial. Sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan di masa Orde Baru. Dari sisi birokrasi pemerintahan, peran beliau sebagai Direktur Jenderal Pembangunan Desa di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada periode 1978 hingga 1982 menempatkan beliau sebagai arsitek penting dalam sistematisasi program pembangunan pedesaan yang berbasis pada asas pemerataan. Pada masa ini, pendekatan top-down sangat dominan, dan keberhasilan implementasi program-program seperti Instruksi Presiden Desa Tertinggal sangat ditentukan oleh kemampuan aktor birokrasi dalam menjalin koordinasi antar sektor. Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Dr. Andus Haji Umar Said Joyo Saputro tampil sebagai figur teknokrat yang mampu menjembatani antara kebutuhan politik pembangunan dengan realitas administratif lapangan. Beliau mendorong penyusunan program yang terukur, berbasis data lapangan, dan memprioritaskan aksesibilitas warga desa terhadap layanan dasar. Dari sudut pandang legislatif, kiprah beliau sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selama 2 periode dari tahun 1982 hingga 1992 menempatkan beliau dalam lingkup pembuat kebijakan nasional, terutama yang menyangkut pembangunan daerah, pertahanan, dan tata kelola pemerintahan desa. Keterlibatan beliau di parlemen turut memperkuat posisi pembangunan desa sebagai bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Peran beliau lebih dari sekadar legislator formal, karena dengan latar belakang militer dan teknokratis, beliau berperan sebagai jembatan strategis antara kebijakan pemerintah eksekutif dan aspirasi konstituen di daerah. Dari dimensi sosial dan kebudayaan, perhatian beliau terhadap pembangunan desa tidak hanya bersifat teknis infrastruktur, tetapi juga menyangkut aspek pemberdayaan komunitas lokal. Beliau memahami pentingnya revitalisasi lembaga-lembaga sosial tradisional di desa seperti gotong royong, musyawarah desa, dan kelembagaan adat sebagai modal sosial dalam pembangunan. Dalam banyak hal, pendekatan beliau menekankan keseimbangan antara modernisasi dengan pelestarian nilai-nilai tradisional desa. Dari perspektif historis, karir Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Dr. Andus Haji Umar Said Joyo Saputro berada dalam konteks Orde Baru yang berorientasi pada pembangunan dan stabilitas politik. Tokoh-tokoh militer seperti beliau kerap diberikan peran strategis dalam pembangunan non-militer sebagai bagian dari doktrin duifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Namun dalam kasus beliau, peran tersebut dijalankan dengan kompetensi administratif yang terukur dan tidak semata-mata simbolik. Beliau tercatat sebagai salah satu dari sedikit perwira tinggi yang mampu mentransformasikan diri menjadi aktor pembangunan yang efektif dan diterima di kalangan birokrasi sipil. Dari sudut pandang politik pembangunan, keberadaan beliau di sektor desa mencerminkan kebijakan nasional yang berusaha menekan kesenjangan antara kota dan desa. Dalam berbagai kebijakan yang beliau dorong, pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari indikator sosial seperti pendidikan dasar, partisipasi masyarakat, dan akses layanan kesehatan di desa. Hal ini menandakan bahwa orientasi pembangunan yang beliau perjuangkan bukan sekadar mengejar target statistik, melainkan juga berlandaskan nilai-nilai keadilan dan keberdayaan. Dari sisi hubungan pusat-daerah,
Beliau juga memainkan peran dalam memperkuat koordinasi vertikal antara pemerintah pusat dan aparat pemerintah daerah melalui mekanisme supervisi dan evaluasi proyek-proyek desa. Kepekaan beliau terhadap disparitas pembangunan antar daerah mendorong lahirnya kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi geografis dan sosial kultural wilayah tertentu. Hal ini membuktikan bahwa meskipun berasal dari latar belakang militer yang hierarkis, gaya kepemimpinan beliau dalam konteks pembangunan bersifat inklusif dan partisipatif. Dari aspek keteladanan pribadi, integritas dan dedikasi beliau diakui oleh rekan-rekan sejawat maupun masyarakat birokrasi pada zamannya. Sosok beliau dikenal tidak hanya tegas dalam prinsip, tetapi juga terbuka dalam diskusi dan konsultatif dalam merumuskan kebijakan. Sikap moderat dan komunikatif ini menjadikan beliau figur yang disegani baik di kalangan militer, birokrat sipil, maupun legislatif. Dengan demikian, kiprah Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Dr. Andus Haji Umar Said Djoyo Saputro tidak hanya relevan dalam kerangka sejarah pembangunan Indonesia, tetapi juga memberikan pelajaran penting mengenai bagaimana perpaduan antara disiplin militer, kapasitas administratif, dan pemahaman sosial dapat menciptakan kepemimpinan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin. Salam damai.